Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Kusumaningsih, NRP 1840100206 dari kelas 18 MJD. Di sini saya akan meneruskan materi dari sesi pertama, yaitu Febri, dan saya akan meneruskan dari sesi kedua. Dimulai dari analisis lingkungan bisnis atau metode analisis PES. Analisis PES membantu menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan mereka dari berbagai aspek. Juga bertujuan untuk membantu manajer atau pimpinan perusahaan untuk menyusun gambaran yang komprehensif dan logis mengenai lingkungan perusahaan dari berbagai aspek. Di dalam analisis PES juga ada unsur-unsur seperti analisis politik yang di dalamnya yaitu ada stabilitas politik, keamanan hukum, dan keamanan yang tepat. Selanjutnya, analisis teknologi. Di dalamnya yaitu inovasi, sumber daya yang terampil, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya, analisis ekonomi. Di dalamnya yaitu ada neraca perdagangan, peluang investasi, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi industri. Selanjutnya, analisis sosial. Di dalamnya yaitu keamanan dan manfaat sosial, budaya dan gaya hidup, pendidikan dasar. Alat analisis dartboard, yaitu menggambarkan lingkungan dan membantu untuk mengidentifikasi dan memahami betapa kompleksnya kekuatan dan proses lingkungan. Dartboard analisis dapat digunakan sebagai analisis lingkungan bisnis dengan konfigurasi posisi organisasi di tengah lingkungan. Nah, jadi dari model dartboard ini, organisasi berada di tengah-tengah lingkaran ini. Selanjutnya itu analisis lingkungan bisnis, kategori lingkungan eksternal. Yang pertama, lingkungan terpencil atau remote environment, seperti politik, domestik, dan global, serta faktor teknologi dan sosial. Yang kedua, lingkungan industri, environment industri, atau kekuatan kompetitif, competitive forces. Yang ketiga, lingkungan operasi yang terdiri atas gabungan grup dari penyedia bahan baku dan konsumen. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan bisnis perspektif. Di dalamnya yaitu sumber informasi dan ada sumber daya. Di dalam sumber informasi ada lingkungan dipandang sebagai sumber informasi. Yang kedua, lingkungan berbeda dalam hal jumlah ketidakpastian. Yang ketiga, ketidakpastian ditentukan oleh kompleksitas dan derajat perubahan. Yang keempat, jumlah ketidakpastian menentukan jumlah dan tipe informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, informasi diperoleh dengan menganalisis lingkungan eksternal. Di dalam sumber daya ada yang pertama, lingkungan dipandang sebagai sumber dari sumber daya yang langka dan bernilai. Yang kedua, organisasi bergantung pada lingkungan sumber daya tersebut. Yang ketiga, ketergantungan ditentukan oleh kesulitan dalam memperoleh dan mengendalikan sumber daya. Yang keempat, sumber daya didapat dari persaingan organisasi. Yang kelima, mengurangi ketergantungan berarti mengendalikan sumber daya lingkungan. Sekian materi dari yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.